gon' say what's up to me. Okay, so now you wanna make love to me. Girl, if you don't get the fuck from me, I know you. Halo semua, kembali lagi di YouTube channel aku, Channel Gustina. Di video sebelumnya, aku sudah membahas mengenai pengelolaan aset dalam Odoo Accounting. Nah, sekarang aku akan membahas mengenai pengelolaan kartu stok dalam Odoo Accounting. Oke, kita lanjut ke pembahasan pengelolaan kartu stok. Simak videonya ya. Sebelum aku membahas lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari pengelolaan kartu stok. Nah, jadi pengelolaan kartu stok dalam Odoo Accounting merupakan bagian penting dalam manajemen inventaris dan pembukuan yang dapat mempermudah perusahaan dalam mengelola barang, mengontrol pergerakan stok, dan memastikan informasi yang akurat untuk laporan keuangan. Sedangkan kartu stok itu apa sih? Nah, jadi kartu stok adalah catatan atau dokumen yang digunakan untuk mencatat dan memantau pergerakan persediaan barang atau stok di dalam suatu sistem atau gudang. Kartu ini memberikan informasi yang detail mengenai setiap transaksi yang berhubungan dengan produk seperti penerimaan barang, pengeluaran barang, transfer antar gudang, dan perubahan jumlah stok lainnya. Dalam Odoo, mengelola biaya persediaan dapat menggunakan beberapa metode. Di antaranya yaitu First In First Out atau FIFO. Nah, jadi FIFO merupakan barang yang pertama kali diterima akan dijual atau digunakan pertama kali. Nah, ini tuh mempengaruhi biaya barang yang dijual dan nilai persediaan. Lalu ada Last In First Out atau LIFO. LIFO ini merupakan kebalikan dari FIFO, yaitu barang yang terakhir diterima akan dijual atau digunakan pertama kali. Lalu yang terakhir ada Weighted Average Cost, yaitu harga rata-rata dari semua barang yang ada di gudang akan dihitung sebagai dasar untuk nilai persediaan dan Cost of Goods Sold atau COGS. Selanjutnya, ada beberapa fungsi utama kartu stok dalam Odoo Accounting ini, yaitu melacak transaksi stok. Kartu stok menyimpan informasi mengenai transaksi penerimaan, pengeluaran, dan pemindahan barang antar gudang sehingga memungkinkan pengguna untuk memantau perubahan stok secara rinci. Menghitung nilai persediaan. Kartu stok juga membantu menghitung nilai persediaan barang berdasarkan biaya akuisisi atau biaya produksi yang tercatat. Yang selanjutnya, mempengaruhi laporan keuangan seperti neraca dan laporan laba rugi. Lalu, membantu pembukuan akuntansi. Setiap perubahan stok yang tercatat dalam kartu stok akan secara otomatis mempengaruhi akun-akun akuntansi yang sesuai, seperti akun persediaan atau akun biaya barang yang terjual atau COGS, sehingga mempermudah pembukuan dan pelaporan keuangan. Dan yang terakhir, mendukung pengelolaan persediaan. Dengan mencatat setiap pergerakan barang secara detail, kartu stok membantu pengelolaan gudang dan tim keuangan untuk memastikan ketersediaan barang sesuai kebutuhan bisnis, menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Selanjutnya, bagaimana sih mengelola kartu stok? Nah, tentu saja kalian harus membuka dulu aplikasi Odoo ataupun Odoo Online yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, jadi mengelola kartu stok ini sangat berhubungan erat dengan 3 modul, yaitu inventory, purchase, dan sales. Yang pertama itu kalian masuk dulu ke fitur inventory untuk menambahkan produk baru ataupun memilih produk yang sudah ada. Pilih menu produk, klik produk, lalu klik new. Nah, di sini kalian harus melengkapi nama produknya, produk type-nya, sales price-nya, pajak penjualannya, dan yang lain sebagainya. Jika semua data sudah dirasa benar, klik save untuk menyimpan. Selanjutnya, melakukan transaksi yang mempengaruhi stok. Yang pertama yaitu melakukan proses pembelian atau purchase. Ketika produk diterima, Odoo akan otomatis menambah stok di gudang. Klik new. Nah, kalian lengkapi nama vendornya, order deadline-nya, produknya, quantity-nya, dan lain sebagainya. Setelah itu kalian klik save. Nah, sekarang kita akan melakukan proses penjualan atau sales. Ketika barang dijual, Odoo akan mencatat pengeluaran barang dari stok. Nah, kalian klik new, masukkan customer, price list, payment term,
nada, quantity, dan lain sebagainya. Setelah itu, kalian klik save. Nah, yang terakhir, melihat laporan kartu stok. Pilih fitur inventory, klik menu reporting, lalu pilih movie history. Nah, di sini kalian dapat melihat periode tertentu untuk melihat semua transaksi yang mempengaruhi stok, baik itu penerimaan barang dari pembelian, pengeluaran barang karena penjualan, atau transfer barang antar gudang. Kartu stok ini akan mencatat semua pergerakan barang secara detail termasuk kuantitas, harga per unit, dan total biaya atau pendapatan yang terkait dengan transaksi tersebut. Dan yang terakhir, dapat kita simpulkan bahwa fitur pengelolaan kartu stok di Odoo ini sangat berkaitan erat dengan modul inventory, sales, dan purchase. Di modul inventory, kartu stok mencatat semua pergerakan barang seperti penerimaan barang atau pengeluaran barang. Nah, dalam modul sales, transaksi penjualan mempengaruhi jumlah stok barang yang tersedia. Begitu juga di modul purchase, pembelian barang akan memperbarui stok. Semua data ini tercatat dengan rapi untuk memastikan akurasi inventory dan laporan keuangan yang lebih transparan. Itulah pembahasan mengenai pengelolaan kartu stok. Terima kasih sudah menonton. See you next video.